Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi di Tribun News Update Malam, di mana beberapa menit ke depan Mei akan mengajak Tribuners untuk membahas isu-isu dalam satu hari penuh ini yang memang sudah dirangkum, yang sedang ramai diperbincangkan Tribuners. Dan tanpa berlama-lama Tribuners, langsung saja kita ke informasi yang pertama, yaitu soal pemerintah yang mengkaji penerapan work from anywhere di libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK yaitu Pratikno mengatakan bahwa pemerintah ini saat ini sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Wacana ini muncul karena memang momen Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri ini saling berdekatan dan berlangsung di bulan Maret 2025 Tribuners. Jadi Pratikno mengatakan bahwa pembahasan work from anywhere ini akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan juga lembaga begitu. Dan pembahasan ini nantinya akan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena berkaitan dengan kinerja ASN. Dan untuk sektor swasta nantinya pembahasan akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perindustrian. Kemudian juga Tribuners, sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ini mengusulkan bahwa para pegawai kementerian hingga swasta bisa menerapkan kebijakan work from anywhere di momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang memang saling berdekatan di bulan Maret 2025. Di mana, usulan ini untuk mengurai kepadatan pemudik di momen 2 hari raya tersebut. Karena, jika memang hari rayanya berdekatan, dikhawatirkan nanti akan terjadi, eee membludak begitu ya para pemudik ini dan Dudi juga mengatakan bahwa usulan itu sudah disampaikan kepada Presiden dan Dudi juga menjelaskan bahwa gagasan tersebut, dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis 23 Januari juga sudah disampaikan. Kemudian juga, Dudi ini mengungkapkan bahwa dari periode 28 hingga 30 Maret 2025 ini akan menjadi tantangan bagi Kementerian Perhubungan untuk nantinya mengurai proses arus mudik begitu Tribuners. Ya kita tunggu saja update informasinya nanti akan seperti apa, soal kebijakan work from anywhere di Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang sangat berdekatan ini. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners soal pagar laut misterius yang hari ini dibahas di rapat DPR RI di mana Menteri Kelautan dan Perikanan RI yaitu Sakti Wahyu Trenggono juga sudah diundang begitu untuk mengikuti rapat dan pada saat rapat tadi Sakti sendiri mengaku memang sering mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu misterius sepanjang 30 kilometer itu Tribuners. Trenggono sendiri mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, atau pihak terkait untuk mengungkap hal tersebut. Jadi, masih, diberondong dengan beberapa pertanyaan bahwa siapa sebetulnya yang memasang dan sampai saat ini juga masih dalam proses penyidikan dan meski begitu bukan tidak mungkin katanya bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah memiliki petunjuk terhadap sosok di balik munculnya pagar bambu itu. Hanya saja Trenggono ini mengatakan bahwa dalam mengungkap sosok tersebut memang perlu adanya pemanggilan untuk dapat memastikan keterangan. Jadi mungkin dari, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah memegang, nama atau clue begitu ya, cuma belum bisa dipublikasikan begitu karena memang harus ditelusuri lagi dan Trenggono juga menyatakan bahwa permintaan keterangan itu menjadi bagian penting mengingat KKP ini memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut. Dan sejauh ini, Trenggono juga menegaskan bahwa belum dapat membocorkan soal siapa pemilik pagar misterius itu dan, proses investigasi juga masih akan tetap berlanjut. Dan Tribuners, selain itu Trenggono juga memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, soal pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Tribuners, selain itu ada,
adanya pagar laut ini memang, mendapatkan respons juga dari para nelayan yang memang merasa dirugikan begitu ya. Dan ini ada nelayan asal Kabupaten Serang bernama Heri Amrifasa yang menilai bahwa pemerintah nih tidak pernah hadir untuk menindaklanjuti soal pembebasan lahan yang dialami warga pesisir utara perairan Banten nih oleh proyek Pantai Indah Kapuk. Jadi memang katanya sebelum ada kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer yang saat ini menjadi polemik, ada juga, hal-hal lain yang harus dihadapi warga, terkait, proyek Pantai Indah Kapuk ini, di mana permasalahan ini sudah dialami bersama warga yang lain sejak lama katanya. Bahkan, meski katanya pembangunan Pantai Indah Kapuk 1 ini sudah selesai, Heri ini mengaku dampak akibat pengerukan pasir laut ini masih terasa hingga saat ini. Jadi bukan kali ini saja, bukan dalam kasus pagar laut ini saja mereka harus berhadapan dengan PIK, tapi sudah berpuluh-puluh tahun begitu dan mereka merasa bahwa pemerintah ini memang tidak hadir untuk membantu mereka. Dan, Heri juga mengatakan bahwa warga-warga yang lahannya dibebaskan untuk PIK ini juga takut untuk melapor, bahkan juga ada warga yang katanya, adiknya menjabat sebagai jaksa juga takut melapor karena mendapat intimidasi, karena takutnya, jika melakukan protes maka akan diancam untuk dimutasi begitu Tribuners. Kemudian juga Heri ini mengungkap bagaimana strategi dari Pantai Indah Kapuk sendiri dalam mendapatkan lahan warga di pesisir utara Banten ini. Jadi memang dia menuturkan bahwa di tempat tinggalnya di pesisir utara ini biasanya tiba-tiba muncul calo tanah yang menyebarkan daftar. Nah, daftar ini nanti berisi blok-blok yang akan dibebaskan dan blok-blok itu katanya akan dibebaskan untuk pengembangan proyek PIK. Jadi, kemudian, Heri dan rekan-rekannya ini, mencari informasi begitu, untuk apa sebenarnya rencana itu. Terlebih saat Heri ini mencari informasi, dia juga mendapati sudah ada pagar laut di Kabupaten Tangerang. Dan saat datang ke Kabupaten Tangerang dan bertanya mengenai pagar laut itu, para pekerja ini mengaku bahwa proyek itu dibuat untuk Agung Sedayu Group selaku pengembang Pantai Indah Kapuk. Dan lebih lanjut, Heri juga mengatakan selama pembangunan pagar laut itu, proses pembebasan lahan milik warga ini juga bermasalah. Jadi pihak pengembang tiba-tiba menguruk sungai yang menjadi jalur sirkulasi petani tambak. Dan selain itu, tanah bengkok milik Desa Kronjo di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang ini juga ikut diuruk Tribuners. Dan tidak hanya di situ saja, Eee, buntut pengerukan sungai itu katanya ikan-ikan dari milik petani tambak ini akhirnya mati dan petani-petani di sawah juga mengalami kekeringan karena irigasinya tersumbat tanah air. Bahkan, yang paling parah katanya persawahan milik petani yang padinya ini sudah mulai tumbuh juga diuruk tanpa seizin pemiliknya. Dan ini tentunya, sangat merugikan bagi mereka sehingga mereka ini memang, eee sudah merasa, bertubi-tubi begitu ya, masalah yang dihadapi dalam menghadapi, proyek dari Pantai Indah Kapuk ini. Dan juga, buntut dari pengurukan secara tiba-tiba tanpa izin dari ini, warga yang menjadi korban ini kemudian melapor ke aparat desa setempat. Dan, warga yang lahannya diuruk ini kemudian, dibawa ke PIK dan diberi DP sebesar 30 juta rupiah, tapi proses pembayarannya juga tidak kunjung selesai hingga saat ini, meskipun lahan mereka ternyata sudah, secara penuh diuruk begitu. Dan Heri juga mengatakan bahwa sempat ada isu yang beredar yang menyebut pembayaran ini akan dilakukan pihak pengadilan jika warga tidak bersedia menerima DP. Dan buntut kasus pagar laut itu, Heri mengaku ia dan rekan-rekannya juga sempat melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Dan meskipun DKP Provinsi Banten ini menyatakan bahwa pagar laut tersebut ilegal, tapi mereka juga nggak berani untuk memproses karena mereka beralasan bahwa tidak memiliki wewenang yang kemudian membuat kasus pagar laut ini tidak kunjung ditindaklanjuti sampai akhirnya viral dibicarakan saat ini dan sampai terdengar kepada Presiden Prabowo Subianto dan, untungnya saat ini sudah diperintahkan untuk dilakukan pembongkaran terhadap pagar laut itu meskipun memang belum tahu siapa dalang di baliknya.
Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana Presiden Prabowo ini telah menaikkan impres soal efisiensi anggaran, di mana Pemda wajib memotong perjalanan dinas sebesar 50%. Jadi, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan, APBN dan APBD tahun anggaran 2025 ini sudah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo memberikan 7 poin instruksi kepada jajarannya di kementerian sampai daerah. Adapun salah satunya terkait pembatasan kegiatan yang memang bersifat seremonial oleh pemerintah provinsi sampai pemerintah kota dan juga pemerintah kabupaten. Dan ada juga perintah agar anggaran perjalanan dinas ini supaya dipotong 50% Tribuners. Kemudian juga dalam instruksi ini ditargetkan negara, ingin menghemat anggaran sampai 306,6 triliun rupiah dengan rincian anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Dan sebelumnya dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50%, di mana nantinya negara ini akan mampu menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Dan pada kesempatan itu juga Presiden Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial. Jadi Presiden menegaskan bahwa hal-hal yang bersifat seremoni seperti upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, dan hari ini, hari itu, maka tidak akan dianggarkan dan jika memang akan dirayakan ulang tahun begitu, akan dirayakan secara sederhana di kantor, di dalam ruangan saja. Jadi kalau perlu yang hadir hanya 15 orang dan sisanya bisa ikut melalui video conference untuk, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan, membuang-buang anggaran gitu. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya di mana hari ini 23 Januari merupakan hari ulang tahun ke-78 Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum DPP PDIP. Di mana acara perayaan hari ulang tahun Megawati ini digelar secara sederhana di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini, politisi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bu Mega kepada dirinya, di mana TB Hasanuddin ini menyalami Megawati dan juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Dan disitulah beliau katanya berbicara untuk para kader ini agar nurut begitu ya dengan keputusan dan kebijakan dari Bu Mega agar partai ini tetap solid dan maju. Dan ketika ditanya apakah pesan yang disampaikan Megawati itu, menggambarkan kerinduan dari Ketua Umum PDIP ini dengan soliditas partai, TB Hasanuddin juga menyebut tidak ada kerinduan itu di dalam diri Megawati karena memang, soal soliditas ini selalu disampaikan setiap saat, tidak hanya di saat, momen ulang tahun ini saja. Dan dia juga membantah kalau Megawati ini memberikan instruksi kepada seluruh kader partai soal soliditas. Dan Kang TB ini juga mengungkapkan bahwa perayaan hari ulang tahun Megawati sendiri digelar secara sederhana, di mana juga turut dihadiri oleh sejumlah keluarga, pejabat negara, serta sahabat-sahabat dari Bu Mega. Kemudian juga Tribuners, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini mengatakan bahwa Bu Mega ini akan merayakan acara ulang tahun kali ini secara sederhana bersama keluarga dan para sahabat. Jadi Hasto sendiri sudah, memberikan spoiler sebelumnya begitu ya. Dan, acara ini juga tentunya akan dirayakan bersama-sama dengan perwakilan dari kader PDIP, dari kader PDI Perjuangan. Kemudian terkait hari ulang tahun dari Bu Mega,
Presiden Prabowo sendiri sudah mengirimkan karangan bunga Tribuners kepada Ketua Umum PDIP tersebut yang merayakan hari ulang tahun ke-78 pada hari ini, Kamis 23 Januari, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta ini menyampaikan hal tersebut seusai mengantar Presiden Prabowo menuju India. Selain itu juga Presiden Prabowo juga katanya sudah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bu Mega. Di mana ucapan itu katanya sudah disampaikan secara langsung. Hanya saja, Prasetyo ini tidak menjelaskan lebih jauh seperti apa ucapan langsung dari Presiden Prabowo, karena memang ucapan itu, eee belum tahu, disampaikannya langsung ataukah melalui sambungan telepon. Kemudian juga diketahui bahwa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menggelar acara ulang tahun secara sederhana di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Kamis 23 Januari hari ini. Acara ini juga dihadiri oleh keluarga Megawati mulai dari putra-putrinya serta cucu-cucunya. Di antaranya ada M. Prananda Prabowo, Pratama, serta Puan Maharani yang hadir bersama keluarganya masing-masing. Sementara ada juga dari kakak dan adik Megawati yang hadir yaitu Guntur Soekarno, Sukmawati Soekarno, dan Guruh Soekarno beserta juga anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian dijelaskan juga oleh Basarah bahwa menariknya dari jajaran tamu TNI Polri ini hadir lengkap mulai dari mantan Kasat dan Panglima TNI Andika Perkasa, mantan Kasal Ken Sondak, mantan KSAU Ade Supriyatna, dan mantan Kapolri Dai Bahtiar. Dan juga hadir budayawan dan akademisi seperti Butet Kertarejasa, Sukidi, dan Koni Rahakundini. Juga dari kalangan partai yang hadir lengkap seluruh pengurus DPP partai dan juga beberapa kepala daerah. Dan diceritakan juga bagaimana suasana acara perayaan haru ulang tahun Megawati ini. Katanya Bu Mega ini memberikan potongan tumpeng ulang tahun kepada beberapa tokoh yang hadir, diantaranya Guntur Soekarno, mantan Wapres Budiono, dan Menko Polhukam Budi Gunawan, dan juga Sukidi, di mana dia juga memohon keikhlasan doa kepada masyarakat luas agar Megawati ini diberikan berkah panjang umur dan sehat walafiat, serta juga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam memimpin perjalanan bangsa Indonesia melalui PDI Perjuangan. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, ini masih soal, kasus yang menyeret, Harun Masiku begitu ya. Jadi, Sekretaris Jenderal P3 yaitu Arwani Tomafi ikut merespons kabar penggeledahan rumah dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau Wantimpres Jan Faridz oleh KPK, di mana KPK ini melakukan penggeledahan pada Rabu 22 Januari malam hingga Kamis 23 Januari dini hari di rumah yang berada di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Arwani Tomafi ini mengaku kaget pasalnya Jan Faridz ini juga merupakan mantan Ketua Umum P3. Dan penggeledahan ini dilakukan Tribuners diduga terkait kasus politisi PDIP Harun Masiku, di mana Arwani mengaku memang belum berkomunikasi lagi dengan Jan Faridz terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK itu. Tapi pihaknya memastikan akan mencoba berkomunikasi dengan Jan Faridz untuk meminta penjelasan Tribuners. Arwani juga mengatakan bahwa P3 ini akan menghormati proses yang tengah dilakukan oleh KPK. Dan sebagai informasi Tribuners, pada saat penggeledahan di rumah Jan Faridz, penyidik KPK ini keluar dari rumah sembari membawa 3 koper, di mana mereka juga dikawal polisi bersenjata lalu masuk ke dalam mobil Toyota Innova yang sudah terparkir, di mana 3 buah koper itu langsung dimasukkan ke bagian belakang mobil dan tidak ada satupun penyidik yang memberikan keterangan tentang penggeledahan di rumah politisi P3 tersebut. Belum diketahui juga, apa keterlibatan Jan Faridz dengan kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 tersebut. Jadi kita tunggu saja kabar terkininya sebenarnya apa, kaitannya kenapa rumah Jan Faridz ini harus ikut digeledah oleh KPK terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Dan Tribuners, kemudian juru bicara Komisi Pemberantasan
Pemberantasan Korupsi yaitu Tessa Mahardika Sugiarto ini buka suara terkait alasan pihaknya menggeledah rumah dari, Jan Faridz di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Jadi menurut Tessa, KPK ini memiliki informasi petunjuk yang berdasar pada keterangan saksi terkait Jan Faridz ini dalam pusaran kasus mantan politisi PDIP Harun Masiku. Sehingga KPK akhirnya memutuskan untuk melakukan penggeledahan rumah dari mantan Ketua Umum P3 itu, kemarin malam begitu ya. Dan setelah menggeledah rumah dari Jan Faridz ini, KPK pun menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik dan kini barang bukti tersebut juga tengah didalami oleh penyidik KPK. Dan terkait detail peran Jan Faridz dalam kasus Harun Masiku, Tessa ini juga masih, belum mengungkap, termasuk juga soal kabar rumah Jan Faridz yang pernah disewa katanya oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini juga sudah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan, Harun Masiku. Dan Tessa juga menyebut bahwa penyidik belum memberikan konfirmasi terkait kabar tersebut. Dan diketahui Tribuners, penyidik KPK ini menggeledah rumah Jan Faridz kurang lebih selama 5 jam dari mulai Rabu 22 Januari sekitar jam 8 malam sampai Kamis 23 Januari pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan, penyidik KPK ini juga terlihat keluar rumah sembari membawa 3 koper, di mana ketiga koper itu langsung dimasukkan ke bagian belakang mobil. Dan pada saat itu juga tidak ada satupun penyidik yang memberikan keterangan tentang penggeledahan di rumah politisi P3 itu. Dan jadi sehingga hingga saat ini belum diketahui keterlibatan Jan Faridz ini dalam kasus Harun Masiku seperti apa. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, di mana ini soal update kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, di mana ada kisah drama rumah tangga di balik peristiwa kebakaran ini. Di mana katanya ada sang suami yang sebelumnya ini pamit untuk pergi dinas luar kota, namun ternyata jasadnya ditemukan di sebuah tempat karaoke. Jadi kisah ini diungkap oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers terkait bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, Tribuners. Awalnya Suharyanto ini menjelaskan agar para suami tidak berbohong kepada istri karena bencana bisa menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti saat longsor yang terjadi di Pekalongan di mana sebanyak 8 orang ini dilaporkan hilang, tapi ternyata ada satu orang yang tiba-tiba ada yang kembali ke rumah dan sudah bersama keluarganya begitu. Dan juga hal ini disampaikan untuk merujuk pada, sebuah komentar di video kebakaran Glodok Plaza yang, beredar di media sosial, di mana ada sebuah akun TikTok bernama @akusuka575 dengan nama Hasya ini menyematkan komentar dan mengakui bahwa suaminya menjadi salah satu korban tewas di Tiara Karaoke yang berada di Glodok Plaza, Tribuners. Jadi, dia ini bercerita bahwa pada saat itu dia menunggu suaminya pulang dinas luar kota, tapi ternyata sang suami ini meninggal di lokasi karaoke tersebut. Dan, netizen ini juga menyayangkan sikap suami yang ternyata membohongi istrinya tersebut, Tribuners. Seperti diketahui sampai Rabu 22 Januari, kemarin, tim SAR gabungan kembali membawa 2 kantong jenazah dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, Tribuners. Dan hingga saat ini berarti total ada 11 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian diidentifikasi identitasnya. Dan di sisi lain pihak Rumah Sakit Kramat Jati juga masih mengaku kesulitan dalam mengidentifikasi korban kebakaran karena memang para korban ini sudah sulit dikenali dengan kondisinya yang sudah terbakar begitu ya Tribuners. Dan juga Kabid Rodokpol Pusdokes Mabes Polri yaitu Kombes Pol Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu dalam proses identifikasi identitas korban kebakaran ini. Dan pemeriksaan jenazah juga harus dilakukan, kembali untuk mendapatkan data postmortem yang lebih akurat. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana bandar narkoba yang membunuh seorang anggota polisi di Lahat, eee, dijerat pasal berlapis.
Jadi ada dua bandar narkoba di Lahat Sumatera Selatan yang bernama Ebi dan Lindy Fernandes yang ditangkap pada Rabu 22 Januari kemarin, di mana mereka ini sempat melawan personel Satres Narkoba Polres Lahat saat digerebek Tribuners. Bahkan sampai-sampai ada 3 anggota Polres Lahat yang ditusuk dan satu di antaranya ini tewas. Dan korban tewas ini bernama Bribda Faras Nahbah Atalah dan 2 polisi lainnya yang terluka yaitu Brigpol Didit Prasetyo dan Bribka Kunto Wibisono. Di mana penggerebekan ini dilakukan di rumah Ebi, sang bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Saktipumu, Kabupaten Lahat. Dan warga sekitar ini membuat laporan rumah Ebi ini sering dijadikan transaksi narkoba jenis ganja, Tribuners. Jadi kedua bandar narkoba ini katanya dapat dijerat dengan pasal pembunuhan dan polisi juga akan memproses tuntas dan terkait putusan hukuman, AKBP Godpar Lastro menyerahkan hal tersebut ke pengadilan dan akan mengevaluasi jajarannya juga agar kasus serupa ini tidak terjadi kembali. Dan diketahui juga Tribuners bahwa Ebi ini sempat berusaha kabur melalui pintu belakang setelah sempat melakukan penusukan dan salah satu personel ini menembak kaki kiri Ebi sehingga terjatuh dan dia gagal melarikan diri. Dan di dalam proses penggerebekan ini juga polisi turut menyita sebuah tas berwarna coklat milik Ebi di mana di dalam tas tersebut berisi ganja yang sudah dipaket sebanyak 1020 gram. Dan saat ini pelaku juga barang buktinya sudah dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, sementara itu Tribuners terkait Bribda Faras, prosesi pemakamannya ini sudah dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Januari sore kemarin. Dan polisi kelahiran tahun 2002 itu mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas jasanya memerangi peredaran narkoba. Dan prosesi pemakaman ini diiringi tembakan salvo sebagai penghormatan terakhir dari kepolisian dan diketahui memang Bribda Faras ini dilantik menjadi polisi pada 21 Desember 2022. Di mana awalnya Bribda Faras ini ditugaskan di Polda Sumatera Selatan, kemudian dipindahkan ke Satres Narkoba Polres Lahat pada Maret 2024. Dan selama bertugas, Bribda Faras ini dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan pemberani. Kematian Bribda Faras ini tentunya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, terlebih ayahnya yang juga seorang anggota polisi, di mana ayah korban yaitu Kompol Ahmad Fauzi ini terlihat memasangkan topi baret merah dan tanda kehormatan kepada jenazah saat prosesi pemakaman dan Kompol Ahmad Fauzi yang bertugas sebagai kepala bagian logistik Polres Ogan Ilir ini juga masih tidak menyangka Tribuners bahwa anaknya ini tewas ditikam saat bertugas. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Tribuners dengan informasi-informasi terkini. Setelah ini masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani Anda. Mei Sadasirait pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.